Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat malam semuanya sahabat Kenari. Selamat datang kembali di Bincang Kenari episode yang ke-32 malam hari ini. Senang sekali Nadia bisa menjadi host di Bincang Kenari episode kali ini. Karena tema kita malam ini menarik banget nih. Kita akan berbincang bersama seorang arsitek, salah satu arsitek panutan Nadia, yaitu Bapak Insinyur Rifanus Dewanto. Nah, sambil menunggu kita terhubung dengan Pak Rifanus, Nadia mau sapa-sapa dulu nih sahabat Kenari semua yang sudah join live di Kenari Jaya malam hari ini. Udah rame banget, udah ada 60 orang. Bentar ya, Nadia cek dulu dari atas. Ada Cimelan, ada Bu Lucy, halo Bu. Ada siapa lagi nih? Aduh. Ada Dikikin, halo Nadia, halo. Ada Hasta 7625, malam semua. Iya, Pak Rifanus sudah bergabung. Oke, sepertinya sudah pada nggak sabar nih ya untuk berbincang bersama dengan Pak Rifanus. Kalau gitu langsung saja kita mengundang beliau. Oh ya, untuk teman-teman nih, Nadia mau ingetin yang mau memberikan pertanyaan kepada Pak Rifanus boleh banget tulis di kolom komentar di bawah gitu. Karena kita sebentar lagi akan mengundang Pak Rifanus untuk bergabung bersama kita. Iya. Kita invite Pak Rifanus. Halo Pak, selamat malam Pak Rifanus. Selamat malam Mbak Nadia, selamat malam teman-teman, selamat malam rekan-rekan sejawat. Apa kabar Pak? Semoga sehat-sehat selalu. Iya, puji Tuhan baik. Teman-teman semua sehat juga ya. Oke Pak, kita langsung mulai saja ya bincang Kenari malam hari ini. Karena sejujurnya seperti sahabat Kenari di rumah, Nadia juga udah nggak sabar nih untuk mendengar point of view Bapak mengenai profesi arsitek dan bangunan arsitek yang ada di Indonesia. Oke. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mau tanya nih Pak, belakangan lagi sibuk apa nih Pak? Saat ini sih puji Tuhan ya, dalam kondisi pandemi gini masih jalan kita beberapa persiapan proyek karena kita punya blueprint sampai 2036 Mbak. Udah harus disiapin semua sama kita gitu ya. Kalau sekarang yang lagi berjalan kita punya International School di Semarang, kemudian beberapa proyek yang sekarang masuk pada fase permit. Pada fase permit itu ada Simpruk, ada Anggrek 52, ada Bandung. Gitu. Jadi seru. Ada komersial area, ada university, ada kantor. Kalau yang Semarang school internasional ya tadi ya. Oh iya. Oke, banyak banget ya Pak proyeknya dari komersil sampai dengan pendidikan gitu. Ya intinya sih education kita areanya. Iya. Pak, kita mulai ya Pak. Pertanyaan-pertanyaan udah siap belum Pak? Monggo. Saya selalu ready. Oke Pak. Nih Pak pertanyaannya, apa saja tahap-tahap yang perlu seorang arsitek lakukan sebelum memulai proses perancangan sebuah karya arsitektur? Itu pertanyaannya. Oke. Pertanyaan Mbak Nadia ini kalau saya boleh kaitkan ke dalam tema malam ini ya gitu ya. Sebenarnya menarik ya, karena
teman-teman semua ya, artinya teman-teman arsitek gitu ya, punya passion sendiri-sendiri menurut saya. Sebelum kita masuk pada substansi hal rancangan dari seorang arsitek, yang perlu kita ketahui gitu ya, bahwa karya sebuah arsitektur itu nggak berdiri sendiri. Kalau kita mau realistis gitu ya, selama ini kalau kita melihat sebuah karya, pasti yang ada muncul di benak kita adalah siapa perancangnya. Tapi nggak pernah tanya siapa yang memprakarsai. Artinya yang memprakarsai ini bisa saja investor, bisa saja pemerintah, bisa saja pihak swasta. Pemrakarsa itu adalah yang memang menugaskan seorang arsitek. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya arsitek sendiri ya sebagai perancang. Oke, tapi yang menarik jangan lupa ada teman-teman engineering. Engineering ini kan ilmu rekayasa. Rekayasa ini kan berbicara matematika dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu engineering. Definisi singkatnya seperti itu. Nah, mari kita kupas sekarang gitu ya. Apa saja sih tadi tip-tipnya tadi kalau Mbak Nadia tanya dalam proses perancangan. Saya jujur kepingin menyamakan persepsi dulu kita di sini ya, di ruang ini gitu ya, agar kita berangkat pada persepsi yang sama. Yang pertama, keberadaan arsitek ketika dia masuk dalam ranah pemrakarsa, tentunya dia akan menciptakan kebutuhan dan kriteria proyeknya. Karena ini bisa saja seorang arsitek, bisa saja seorang sipil, bisa saja apapun bisa. Tapi kalau kita bicara dalam konteks industri konstruksi, maka dominannya memang arsitek. Saat ini fungsi saya ada di situ. Saya di BINUS ada di situ. Artinya saya mencoba meng-create, kemudian saya tuangkan setiap embrio project yang tadi saya sebutkan ke Mbak Nadia ya, bahkan sampai 2036 saya udah punya tuh embrionya. Jadi bagaimana saya mencoba meng-create project-project ini? Tentunya saya berangkat dari kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Kalau dalam hal ini saya berbicara BINUS, ya kebutuhannya BINUS tentunya. Karena dalam setiap project itu tentunya ada kebutuhan pemakai, ada kebutuhan luas yang dibutuhkan bangunan, dan tentunya yang ketiga anggaran ya. Ini nggak kalah penting gitu. Nah, ini diformulasikan karena kami yang tahu bagaimana konsep-konsep itu kami tuangkan ke dalam sebuah kriteria desain atau orang bilang term of reference. Term of reference ini boleh saya singkat TOR. Ini kita akan siapkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk list gitu ya. Nah, ini yang kita akan berikan ke kawan-kawan arsitek yang ada di konsultan sebagai partner. Kembali lagi saya bilang, ini bukan soal atasan dan bawahan, tetapi dalam bekerja dalam dunia konstruksi, menurut saya kita tuh partnering. Seperti saya berpartner dengan kenari, saya berpartner. Ya. Nah, yang diterima oleh si arsitek untuk bekal dia merancang adalah tornya dulu. Jadi dia tidak lagi ngawang-ngawang. Jadi kita sudah berbicaranya sudah down to earth gitu ya, sudah membumi. Yang dia pegang itu sudah bentuk dalam kebutuhan. Jadi dia hanya coba melihat, mempelajari, mereview dan melakukan sebuah proses pola pikir merancang sehingga dituangkan dalam bentuk konsep, gitu ya. Nah, konsep itu berangkatnya dari kebutuhan tadi yang sudah dibuatkan kriterianya. Yang pertama, yang akan mereka lakukan pertama kali biasanya adalah mengetahui dulu kondisi site-nya. Ya, artinya site ini mempunyai handicap atau tidak. Bagaimana topografinya? Bagaimana kondisi lingkungannya? Apakah ada infrastruktur yang memfasilitasi area sekitar site atau tidak? Data-data ini harus diambil. Mutlak. Tidak bisa data-data ini diabaikan. Bahkan yang kalau lebih heboh lagi, lebih seru lagi, si perancang
akan mengamati tuh bagaimana keadaan paginya, siangnya, sorenya, gitu ya. Bahkan trafficnya pun dia harus mempelajari. Sehingga ketika nanti menciptakan entry saja sudah harus mempertimbangkan aksesibilitas dari keadaan di luar ya. Tidak bisa kita abaikan. Gitu. Oke, setelah itu baru mereka bisa mencoba memutar-mutar masa bangunannya, mencoba meletakkan bagaimana bukaan-bukaannya untuk mendapatkan intake fresh air, bagaimana climate-nya, bagaimana ketika ada bidang-bidang yang kena matahari kuat, dia harus berikan semacam penetrasi agar heat yang diterima tidak terlalu berlebihan untuk masuk ke ruang. Ya, jadi prosesnya seperti itu menurut saya perancangannya, konsepnya dibuat dulu, kemudian konsep itu bisa dipresentasikan sehingga bisa mendapatkan satu persetujuan. Nah, sampai batas itu menurut saya adalah sebuah dasar-dasar seorang arsitek mulai merancang. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Jadi kalau kalau seorang arsitek mau merancang itu ya Pak, tadi kalau misalnya saya dengar, itu dimana kita harus tanya dulu nih kebutuhan si penggunanya, kita cari tahu dulu kebutuhan usernya, terus kebutuhan itu ruang-ruang apa aja, kalau misalkan setiap bangunan, terus yang paling penting juga anggarannya gitu ya Pak. Ya. Nah, tadi Bapak sempat bahas masalah TOR tuh, Pak. TOR itu tuh apa sih, Pak? Mungkin banyak nih dari sahabat kenari yang tidak mengerti TOR. Istilah TOR itu tuh apa sih, gitu. Baik. Ya. TOR itu kan sebenarnya kita berbicara keren-kerenan term of reference gitu ya. Apa sih yang dipakai sebagai referensi di dalam karya perencanaan dan perancangan tentunya ya. Nah, TOR ini bisa bentuknya tadi saya bilang kriteria. Nah, kriteria ini apa sih yang paling mutlak? Biasanya nih, si arsitek tuh senangnya gini, Pak, Bapak kira-kira ingin style kurang lebih seperti apa sih? Gitu ya. Ada yang orang-orang bilang maunya modern, ada orang bilang maunya tropis, atau minimalis. Nah, pertanyaannya, bagaimana mensinkronkan keminimalisan dia, atau kemodernan si klien, ya, si klien, dengan kemodernannya si arsitek. Ini yang harus di tune in dulu, disamakan dulu frekuensinya. Jadi jangan beda gitu ya asumsi si pemberi tugas ketika menugaskan saya ingin bangunan modernnya dia beda dengan modernnya si arsitek. Oleh karenanya ini simpel menurut saya, sebelum dimulai perancangan tunjukkan aja teman-teman arsitek, Pak kira-kira modernnya seperti ini nggak sih? Berikan aja beberapa referensi. Tadi kan saya bilang, TOR-nya kan bunyi ya sebagai referensi. Sampaikan aja. Sehingga kerja kita jadi strategis dan taktis gitu. Nggak terlalu banyak membuang effort gitu ya. Nah, saya mau seperti ini. Atau coba approach dengan, jangan sungkan menanyakan, kira-kira Bapak punya nggak pandangan atau pilihan bangunan mana sih yang Bapak suka? Nah, bisa begitu. Saya suka melihat, iya, artinya ajak komunikasikan itu semua agar ketika kita merancang kita memang memberikan rancangan yang dibutuhkan. Jadi banyak caranya menurut saya, banyak caranya. Tetapi sekali lagi pada fase itu menurut saya kita seorang arsitek lebih banyak mendengar dan menerima dulu. Menerima dan mendengar itu kan artinya kita mencoba mendekati apa yang jadi harapan di atas kebutuhan si pemberi tugas tentunya ya, harapan akan sebuah desain gitu. Karena nantinya ini harus ada sinergi, nggak bisa enggak. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak. Baru tahu artinya TOR katanya dari Master Kunci Digital ini ya. Gitu. Oke, Pak. Nah, mungkin melanjutkan ya Pak, pertanyaan berikutnya nih. Mungkin bagi orang umum mereka hanya tahu bahwa seorang arsitek itu hanya menggambar rancangan sebuah bangunan. Nah, bisa nggak sih Pak tolong diklarifikasi gitu mengenai
apa sih ruang lingkup seorang arsitek itu gitu. Sampai mana sih batasan seorang arsitek? Sejauh apa gitu. Oke. Kalau kita berbicara konteks karya arsitektur, ya, maka seorang arsitek ini kan dilabeli dengan kata-kata ahli di belakang. Ahli. Ya. Ciptaan karya arsitektur itu adalah ruang binaan. Artinya ruang binaan apa? Harus memenuhi unsur kenyamanannya, harus memenuhi unsur kesehatannya, harus memenuhi unsur keamanan. Jadi ini harus dipenuhi dulu. Indah, bagus, keren, kece, ikonik, apapun itu ya. Itu menjadi sebuah konsekuensi yang akan diterima oleh si arsitek. Ketika dia sudah memenuhi 3 fungsi hal tadi. Kenapa harus dipenuhi dulu yang 3 ini? Jelas, karena ruang binaan ini dipakai oleh manusia. Dalam tanda petik. Artinya apa? Kita harus memenuhi dulu kenyamanannya dia, keamanannya dia, kesehatannya dia. Berarti arsitek berbicara people. Karya arsitek dipakai oleh people. Nah, tadi saya bilang adalah indah, bagus, keren. Itu menurut saya konsekuensi hasil yang akan diterima dengan sendirinya. Ketika orang merasa nyaman, dia merasa aman, berasa feel-nya enak, dia akan happy. Dan ketika happy, maka dia katakan bangunannya keren. Nah, ini di sini yang saya bilang. Tapi ketika kita melalui sebuah koridor atau anggaplah jalan gitu ya, yang kita lihat memang sosok tampilan luar dulu, saya tahu. Artinya pengalaman visual akan mengajak kita menilai bangunan itu. Betul. Artinya memang arsitek punya priority tersendiri untuk menampilkan sebuah fasad bangunan yang memang tentunya mempunyai apa ya, transformasi ide-ide dia gitu. Dia akan mencoba meng-create rancangannya dia ke dalam bentuk. Gitu. Itu akan dilakukan oleh setiap arsitek. Boleh berbicara karakteristik ditampilkan? Sih, bisa saja silakan. Bahkan orang-orang sekarang sudah bisa menilai loh. Itu karyanya si A, itu karyanya si B. Belum masuk ke ruangannya, belum masuk ke gedungnya. Tapi dia sudah bisa mencoba mengasumsi bahwa itu karyanya si A, si B, si C. Dan menurut saya, seorang arsitek berhasil jika dia sudah bisa memberikan sebuah insight gitu. Orang melihat aja dia udah tahu itu karyanya si A. Kurang lebih gitu, Mbak. Nah, kalau kayak gitu berarti sangat tantangan banget ya Pak untuk arsitek bisa mewujudkan karya untuk user, tapi dia tetap memunculkan karakteristik si arsitek itu gitu. Karena kan berarti kalau bicara tentang arsitek itu bicara tentang people, berarti itu sangat subjektif ya Pak mengenai hasil desain sebuah rancangan tuh berarti penilaiannya juga subjektif nggak sih Pak atau gimana Pak? Oke. Menurut saya tadi kembali lagi bahwa 3 hal tadi jangan dilupakan gitu ya. Bahwa sehat, aman, nyaman ini harus dipenuhin dulu. Menurut saya ini bukan sebuah yang subjek. Menurut saya justru pemikiran objektifnya harus dari sini dulu. Nah, terkait dengan soal tadi kalau Mbak Nadia bilang karakteristik kan sudah mencerminkan apa yang ada di dalam dirinya. Hanya saja jangan lupa juga, artinya bukan jangan lupa, jangan kebablasan menurut saya ya. Akhirnya nanti menciptakan monumen pribadi. Nah, ini juga hati-hati. Karena yang diciptakan ini kan adalah ruang binaan yang akan dipakai untuk banyak orang. Gitu. Kecuali, sorry itu saya kalau mau membangun galeri gitu ya, milik pribadi, itu di luar ranah ini yang saya bahas. Gitu ya. Saya nggak mau masuk ke situ gitu ya. Tapi kalau kita berbicara bangunan publik, saya konteksnya adalah university dan sekolah. Maka saya harus berpikir anak-anaknya.
Seorang arsitek harus bisa mengimajinasi apa sih kegiatan anak-anak itu gitu. Bagaimana anak-anak itu kan nggak bisa cuman dia masuk ke ruangan itu kan harus berbicara. Jadi bukan cuma sekedar anak-anak itu memenuhi tanggung jawabnya di sekolah, no. Tetapi bagaimana membuat mereka bisa lebih produktif, bisa lebih kreatif, ya kan? Bisa lebih energinya keluar semua anak-anak itu. Itu kan tugas kita yang lebih apa namanya membutuhkan sebuah pengakuan gitu bahwa iya ya sekolahnya itu ternyata memang enjoy membuat anak-anak itu betah. Nah itu Mbak Nadia yang paling penting buat saya. Karakter menurut saya pasti ada. Di dalam setiap karya rancangan, nggak usah berbicara bangunan, ruangan masuk ke dalam ruangannya aja ada. Oke. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini, menurut saya, kadang saya ingin ngajak teman-teman bahwa arsitek itu bukan tukang gambar, loh, Mbak. Hati-hati. Ya, dia seorang konseptor, perancangan, ya gitu ya. Menggambar ini kan pekerjaan sebenarnya bisa dilakukan oleh drafter, ya gitu ya. Jadi arsitek itu bukan tukang gambar. Saya mau meluruskan juga di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan bukan menggambar atau tukang gambar, berarti kan dari dia memikirkan ide-ide tadi untuk mencakup kebutuhannya si user secara kesehatan, keamanan, dan kenyamanannya ya Pak ya. Seperti itu. Jadi Betul. harus ketika betul sekali. Kan project Bapak kan lebih kayak ke komersial, which is ya untuk project-project university seperti itu ya Pak. Nah, keunikan apa sih Pak dalam mendesain university itu sendiri yang udah pernah Bapak alami nih sekian lama dalam mendesain university? Simpel. Mungkin hari ini saya bisa men-sharingkan ke teman-teman juga kalau di sini banyak arsitek ya. Kuncinya sederhana aja. Saya mencoba menjadikan diri saya sebagai seorang mahasiswa. Itu dulu. Nah, saya coba tarik sebuah silabus kurikulum perkuliahan. Oh, ternyata gitu ya. Dalam satu hari, setiap mahasiswa dia bisa melakukan kuliah 2-3 kali. Artinya apa? Jedahnya itu ternyata ya kalau kita berbicara 9-11, 11 jam 1, jam 1 jam 3, jam 3 jam 5. Per 2 jam, per 2 jam. Untuk traffic anak-anak itu, ketika kuliah satu selesai, kemudian dia keluar atau dia pulang, menurut saya berat. Jadi bagaimana? Sekarang PR saya adalah bagaimana saya menciptakan common area yang memang bisa mereka manfaatkan menunggu waktu jedahnya. Buat saya itu kunci. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan lagi ketika akses anak-anak ini terhadap rumah tinggalnya kan cukup jauh. Jadi bukan sekedar anak-anak ini dengan apa namanya gadgetnya dia main, enggak. Menurut saya itu oke saja ya, tapi kan butuh space-nya yang paling penting. Bagaimana anak-anak itu nyaman walaupun dia ngedeprok di lantai loh, walaupun dia duduk loh gitu ya. Kita kan kayak saya, mahasiswa saya dalam kapasitas 1.200, saya nggak mungkin menyediakan 1.200 bench gitu kan, kursi-kursi tunggu, no gitu. Tapi saya bisa ciptakan contoh. Koridor saya 2,4 sampai 3 meter. Itu minimal. Kenapa segitu? Karena saya pikir ruangan segitu itu membuat sebuah koridor yang bisa multifungsi. Anak-anak itu ternyata saya suka perhatikan beberapa aktivitas anak-anak itu ya. Mereka sering discuss loh. Yang penting butuhnya apa? Cukup dengan plug-in. Plug-in itu ya, power listrik. Gitu ya, stop kontak. Saklar, bukan saklar, stop kontak. Gitu. Stop kontak. Cukup itu. Dia bisa nyolok, dia bisa editing atau dia kerjakan tugas dengan laptop. Jadi makanya satu konsekuensi dari karya rancangan teman-teman arsitek yang jadi partner saya di BINUS, justru antara ruang kelas dengan common-nya itu kita dibilang boros loh Mbak. Karena boros artinya apa?
area sellable areanya tuh malah persentasenya malah tidak terlalu Lebih besar. Oh, Ya, untuk saya bisa 40%, 30-40% itu common-nya. Sementara kalau orang bicara orientasinya adalah bisnis ya, mereka menuntutnya 70 ke atas sudah. Tapi no, kita nggak itu. Kita bagaimana menciptakan space itu menjadi lebih lebih friendly, bisa dipakai oleh teman-teman mahasiswa, dan dia nyaman, mau 5-6 jam di kampus pun fine, betah gitu maksud saya. Nah itu, menciptakan kebetahan itu yang menjadi kunci dari bangunan pendidikan menurut saya, agar ini bicaranya Kak, university ya, tadi Mbak nanya university, school beda lagi. Ya, kira-kira itu Mbak. Oke, Pak, ini ada beberapa istilah nih yang mungkin saya masih mau tanyakan. Mengenai common space di university itu meliputi apa aja sih, Pak, yang dimaksud common space? Oke. Pada konteks university, kampus, maka area-area ini sebenarnya hanya ruang terbuka. Yang memang, kembali lagi tadi ya, desain kami di semua perguruan tinggi kami, area koridor atau common space, atau juga beberapa simpul-simpul pertemuan antara zoning gitu ya, itu kita buatkan simpul-simpul terbuka gitu. Pendekatan kita, ini juga masalah sustainability design ya, bagaimana passive design kami coba masukkan ke dalam karya-karya ini gitu. Semua area common kami non AC. Yang pertama dicatat itu dulu. Kita non AC. Nah, tapi bagaimana anak-anak itu kok nyaman gitu. Itu tadi saya bilang kuncinya mencoba berani menawarkan beberapa konsep passive design ke dalam karya rancangan. Dan itu diskusi panjang dengan teman-teman arsitek yang membantu saya gitu. Karena kan yang mengoperasionalkan gedungnya nanti kami. Gitu kan ya. Dan akhirnya kita coba pelajari gitu. Salah satunya saya selalu berani membanggakan Binus Alam Sutra salah satunya ya. Di mana koridor-koridor kami tinggi bangunan 22 lantai ya, 107 meter gitu ya. Tapi koridor kami tidak berhasil. Dan bagaimana anak-anak itu bisa betah? Karena saya sendiri sudah menguji gitu. Jadi itu terjadi cross ventilation, air change kami hitung bisa sampai 6-10 kali satu hari. Gitu ya. Bagaimana udara luar itu kami masukkan ke dalam, tetapi hawa yang didapat di dalam ruangan itu, kalau kita ukur suhunya rata-rata 25, 24, 26 masih bisa dapat. Suhu ruangan yang ideal ya Pak, keren banget. Ya, SNI-nya memang bunyinya segitu ya, artinya thermal comfort standarnya kita itu kan di 26-27 ya. Artinya kalau itu terpenuhi, kerja AC pun sebenarnya kalau kita berbicara ruang kelas ya, itu juga nggak terlalu repot. Untuk mendinginkan ruangan 70 meter persegi, nggak butuh waktu lama. Dan itu efisiensi energi terjadi. Gitu. Kita sering, untuk Alam Sutra, saya menggunakan dinding precast beton. Precast beton ini salah satu, menurut saya, sustainable. Kenapa? Permasalahan utama, banyak bangunan yang menggunakan dinding bata ringan atau batu bata gitu ya, yang diplester terus dicat. Durability-nya ketika mengalami delta T ini perbedaan suhu antara dalam dan luar. Itu pada saat kondisi yang ekstrim akan membuat cracking, retak. Dan saya waktu itu harus memutuskan bagaimana kampus 22 lantai ini, bisa dibayangkan Mbak, kalau 22 lantai gitu ya, dindingnya retak, ganti-gantian terus. Gimana maintenance? Akhirnya kami mencoba memberanikan tim desain duduk bareng-bareng bersama konsultan arsitek. Ayo kita cari. Dan akhirnya kita tawarkan. Kita tawarkan apa? Dinding beton, benar-benar beton gitu. Dan beton kita buat bukaan-bukaan yang tentunya masih memenuhi kriteria pencahayaan yang baik ya. Saat itu saya range-nya di 15-25% lah, kurang lebih untuk masukan cahaya. Itu pun saya gunakan kaca reflektif.
Jadi ini memang sebuah apa namanya ya, kolaborasi menurut saya. Saya dari sisi arsitek di Pemrakarsa sebagai klien, banyak presiden-presiden bangunan kami yang mengalami kerusakan itu kami pelajari. Gitu. Sebagai pertimbangan Bapak dalam menentukan desain di next project ya Pak. Jadi belajar dari Ya, kesalahan atau bukan kesalahan ya. sih. Apa tuh Pak istilahnya Pak? Kalau menurut saya bukan kesalahan, tetapi itu adalah durability, kemampuan produk terhadap iklim. Saya tidak mau mengatakan atau menyebutkan materialnya. Menurut saya ini masalah sifat tadi ya, saya bilang sifat. Kembali lagi kan sifat materialnya. Saat ini juga banyak penggunaan apa namanya ya, restoran instan, acian instan, bahkan beton juga instan gitu ya. Ketika dia tidak mengalami perbedaan suhu ekstrim, ya mungkin fine-fine aja. Atau kalau kita berbicara bangunan yang hanya 4 lantai, ya boleh-boleh aja dipilih. Nggak masalah juga kok gitu. Ini kan saya pertimbangan beton tadi, karena bangunan kami 22 lantai. Gitu. Dan kebayang aja gitu, kalau 22 lantai, kita ada yang 8 lantai pun aja ngalamin keretakan dinding gitu. Karena day by day penggunaan ruang kelasnya kan ber-AC. Sedangkan kalau saya pernah melakukan penelitian tentang ini sih gitu ya. Bahkan saya teliti mulai dari utara, barat, timur, utara, selatan, saya mulai starting jam 9. Itu saya ukur. Per 1 jam saya ukur. Terus saya ukur gitu. Jadi ruangan AC ruangan kelas sebelum AC saya nyalakan saya ukur, delta T luarnya saya ukur. Jadi memang ini yang menjadikan saya mempunyai dasar-dasar pertimbangan ketika memutuskan gitu. Pendekatannya kayak gitu, Mbak. Nah, ini menarik menurut saya ya, kawan-kawan arsitek, saya yakin. Lanjut kedua. Tadi Mbak menanyakan kan apa sih bekal seorang arsitek dalam merancang. Oke, itu hal yang substantif tadi. Yang kedua, hal yang kedua yang tidak kalah penting adalah regulasi, aturan, konsensus. Ini semua jadi perangkat yang mau tidak mau knowledge gitu ya, pengetahuan terhadap hal-hal regulasi ini penting. Karena di beberapa ketentuan berbicara tinggi bangunan, berbicara luas bangunan gitu ya, itu ada kriteria. Ada kriteria yang memang harus melalui TABG gitu ya. Ada tim ahli bangunan gedung yang akan memeriksa dan akan menyidangkan. Dan di situ banyak sekali yang dibahas adalah aturan, regulasi. Berapa jumlah tangga pembakarannya, berapa besarannya, smoke lobby-nya, itu semua dihitung. Bahkan luas lantainya aja dihitung. Karena itu punya rasio satu fire exit gitu ya, untuk evakuasi kalau kebakaran itu ada hitungannya. Gitu. Kalau 1.500 berapa, kalau lantainya lebih dari 2.000 harus berapa, ada semua. Makanya saya bilang hal mendasar yang harus dimiliki pengetahuannya adalah pengetahuan tentang regulasi. Mulai Undang-Undang 28, bangunan gedung, itu yang jadi pegangan kita selama ini. Ya. Terus sekarang lagi ada di dalam pasal-pasalnya ada tuntunan lagi tentang masalah green building. Sekarang OTTV itu udah jadi mutlak loh, jadi mandatori. Setiap karya rancang bangunan itu akan disidangkan, OTTV-nya juga akan ditanyakan. Untuk beberapa bangunan yang memang sudah kompleks ya. Gitu. OTTV. Apa tuh Pak OTTV? Overall Thermal Transfer Value. Jadi perhitungan panas matahari yang diterima masuk ke dalam ruang, itu dihitung. Sekarang SNI, koreksi saya kalau salah, sudah 35 watt per meter persegi. Jadi panas ruangan yang boleh diterima gitu ya, senilai 35 watt per meter persegi. Ini bergerak terus. 2011 masih 45 seingat saya. Tapi sekarang sudah 35. Sudah lebih kecil lagi. Artinya apa? Pasif desainnya tuh harus kuat gitu.
fasad bangunan itu menurut saya dia kan sebagai passive design sebenarnya, ya. Jadi kalau aktif bicara beda nih. Kalau aktif bisa saja menggunakan hal-hal mekanis kan ya. Kalau ini kan pasif, jadi didesain sudah apa ya, mampu melakukan penetrasi panas itu. Bisa dengan sunset, dibuat self gitu untuk memantulkan cahaya matahari. Jadi panasnya dipantulkan tapi cahayanya boleh diterima. Gitu, Mbak. Oke, gitu ya Pak ya. Baru tahu saya OTTV. Dengan cara mengukur panas. Jadi lebih ke kayak iklimatnya tadi ya Pak, arsitektur ranahnya sampai situ. Nah ini tuh ada pertanyaan Pak dari Diki, menanyakan tentang engineer. Kalau engineer itu ranahnya itu, ruang skopnya itu sejauh apa gitu? Terima kasih Mas atau Bapak Diki nih, saya senang. Oke, tadi sekarang kita bergulir ya. Ketika sudah pada fase seorang pemerakarsa sudah memberi tugas, arsitek sudah, gitu ya. Yang tidak kalah penting adalah peran para arsitek engineer di lapangan. Yuk, kita kupas. Yang pertama, pemerakarsa sudah sampai sebatas store, kriteria desain, bahkan implementasi anggaran segala ya. Yang kedua, teman-teman konsultan di arsitek, dia sudah menciptakan sampai rentetannya mulai konsep, ingat Mbak, terus kemudian mengeluarkan gambar prarencana untuk perizinannya, kemudian dia melakukan desain pengembangan, kemudian dia melakukan detail engineering design, DED, ya, terus dia mengeluarkan lagi gambar tender, tentunya proyek akan dilakukan tender untuk mendapatkan main contractor, gitu ya. Baru yang terakhir, si arsitek mengeluarkan lagi apa? Gambar kerja forkon. Kenapa saya jelaskan ini dulu? Karena kawan-kawan engineering, arsitek engineering di lapangan, yang dia akan pegang adalah gambar yang terakhir. Apa tadi saya bilang? Gambar kerja. Forkon. Apakah gambar forkon ini langsung bisa ditelan bulat-bulat? Jawabannya tidak. Nah, tugas fungsi utama seorang engineer arsitek di lapangan, kalau kita boleh bilang, ada bilang istilahnya SE ya, site engineer. Site engineer ini biasanya di kontraktor tuh ada 3. Ada arsitek, ada struktur, ada ME. Site engineer karena dia bekerjanya di site. Ya, oke. Nah, ini memang saya justru kadang-kadang saya malah kagum dengan teman-teman ini. Justru dialah sebenarnya yang harus kita apresiasi loh sebenarnya. Kenapa? Saya pernah berbicara sama Mas Yori waktu itu. Sebenarnya dia mengapresiasi justru kawan-kawan arsitek di engineer di lapangan. Karena dengan kiprah atau effortnya dia, itu kan menjadi sebuah apa ya, ujian atau taruhan. Kalau dia bagus, yang menerima pertama siapa sih? Kan arsitek. Iya. Bangunannya bagus, rapih, tuh kan biasanya gitu, rapih gitu ya. Kan hasil karya mereka sebenarnya. Gitu, kawan-kawan yang bekerja di engineering di lapangan, karena tugas dia dari gambar kerja, dia mencoba mendetailkan kembali menjadi gambar pelaksanaan. Agar gambar itu ketika diberikan kepada pelaksana di lapangan bisa dibaca, diterjemahkan gitu. Nah ini yang saya bilang. Kenapa dibilang site engineer? Karena memang mereka harus mempunyai kapasitas merekayasa. Rekayasa ini kan ilmu engineering. Dari tidak ada menjadi ada. Simple case. Keluaran gambar kerja dari karya konsultan. Kita berbicara ngomong sederhana aja deh. Curtain wall aja. Bicara fasad gitu ya. Selubung, dinding selubung. Itu kita nggak akan sampai menyentuh besaran dimensinya kolom-kolom mullion. Mullion ini extrusion aluminium ya Mbak ya. Dimensinya itu nggak bisa Mbak. Pada saat itu karena memang bukan ranah kita. Ranah itu kan adalah fasad konsultan yang ngerti. Kalau kami berbicaranya presiden. Ya, bukan kira-kira ya presiden. Kita pernah ngedesain itu pakai 4 in
6 in, 10 in gitu ya. Tebalnya si Melian. Lebar kacanya berapa? 1 meter, 1,20, tingginya 3 meter. Nah, kita bisa tuh. Tapi kita nggak akan menghitung. Yang menghitung ya tentunya kawan-kawan dari subkontraktornya nanti. Nah, kawan-kawan engineer menyiapkan gambar itu. Gitu, Mbak. Jadi, tugas dari seorang site engineer di lapangan, bagaimana dia bisa mengeluarkan atau merekayasa gambar kerja menjadi gambar shop drawing. Nah, shop drawing ini harus disetujui dulu oleh tim. Biasanya kita melakukan 1 minggu sekali weekly meeting, itu ada arsitek, ada struktur, ada ME, dan ada wakilnya owner ya di situ. Nah, itu kita biasanya berdiskusi. Nah, itu Pak. Jadi menurut saya ada behind story suksesnya karya rancangan arsitek ya tergantung oleh site engineer di lapangan ini juga. Kalau dia uh, dalam memberikan solusi-solusi engineering salah, ya sudah habis. Gitu Mbak kira-kira. Iya, Pak. Ngomong-ngomong dari tadi Mbak-Mbak, nama saya Nadia, Pak. Ya. Gak apa-apa Nadia. Jadi bisa panggil saya Nadia ya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Dari Marlin.Kenarijaya Kebonjeruk. Malam Pak, bicara tentang karya arsitektur, boleh tahu pendapat Bapak nggak tentang desain Garuda di IKN Kaltim yang lagi ramai diperbincangkan? Oke, boleh. Kalau kita berbicara atau diskusi ya, ini saya anggap kita diskusi gitu ya. Saya juga tidak apa namanya mewakili asosiasi atau apa. Kalau berbicara pandangan pribadi, saya pikir kita mau melihat karya itu dari mana dulu kacamatanya. Ini penting buat saya. Karena apa? Tidak ada salah dan benar dalam hal ini menurut saya. Tetapi ketika kawan-kawan teman-teman di asosiasi arsitek melihat sebuah karya yang terlalu naif, menurut saya jadi terlalu naif. Setuju saya mau bilang naif. Apa iya gitu ya? Sebuah istana presiden gitu ya, misalkan gitu. Terus ditampilkan burung Garuda yang deril burung gitu. Padahal sosok istana ini bicaranya istana gitu. Pendekatannya lebih apa sih? Taruhlah sebuah bangunan yang memang punya wibawa. Satu. Kedua, tempat bekerjanya presiden. Jadi pendekatan-pendekatan activity dari itu harus dulu bahwa bangunan itu kan bukan sebuah monumen, cuman monumen. Sedangkan kalau kita mau melihat kacamatanya dari segi monumen, berhasil Pak Nyoman Nuarte. Dia menampilkan sosok sebuah Garuda sebagai simbol kekuatan atau simbol lambang negara, ya menurut saya berhasil. Tapi ketika itu diimplementasikan ke dalam sebuah konteks gedung perancangan, ini yang jadi polemik ya menurut saya. Karena kacamatanya beda, pendekatannya beda. Teman-teman yang di asosiasi arsitek tidak serta-merta bisa menerima itu. Ya, buat saya di sini bukan salah benar, sekali lagi saya bilang tadi. Ini masalah yang tadi. Sementara apakah ia senaif itu diterjemahkannya sebuah karya rancangan apa namanya Istana Presiden gitu ya? Kenapa enggak itu menjadi sebuah ikon apa sebuah di plaza gitu ya? Di plaza yang besar dibuat itu mungkin menurut saya lebih tepat gitu. Ya, ya kira-kira pandangan saya itu kalau untuk bicara apa namanya burung Garuda di istana rencana ibu kota baru ya. Oke, Gitu Pak. Nadine. Oke, Pak. Nih, kita lanjut ya, Pak. Balik lagi nih, Pak. Tadi kan selingan aja tuh. Kita balik lagi tadi ke job desk-nya konsultan dan juga engineer gitu ya, Pak. Nah, di antara klien, konsultan, dan kontraktor, di mana biasanya yang paling menjadi momen yang paling challenging untuk seorang arsitek dalam berkolaborasi? Oke.
karena kita bicaranya konteksnya adalah desain, perancangan atau perencanaan, maka yang paling besar challenge-nya adalah arsitek di konsultan. Satu, ketika arsitek itu merancang, itu kan pegangannya hanya kertas. Yang isinya apa sih? Tadi saya bilang ya, kriteria, term of reference, gitu ya, sampai anggaran, bla 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 bla. Ini diciptakan bentuknya sama dia, bisa menjadi seperti ini, gitu ya, atau bisa menjadi seperti ini, gitu. Ini kan sesuatu yang tidak ada tadinya, tapi hanya berpegangan pada sebuah kriteria. Kemudian si arsitek mencoba memformulasikan sampai menjadi sebuah bentuk karya-karya yang memang baik dan benar gitu. Jadi kalau dalam ranah perancangan, menurut saya challenge-nya tetap di arsitek yang teman-teman yang di konsultan. Gitu. Memang kita sadar betul bahwa ini semua sebenarnya kolaborasi. Jangan lupa juga ya. Karena yang menilai nanti apakah desainnya diterima atau tidak kan kami. Tentunya dengan manajemen ya. Artinya manajemen ini, pimpinan top-top manajemen kita akan berdiskusi apakah karya rancangan si arsitek ini diterima atau tidak oleh kita gitu. Dan itu harus di apa namanya, real gitu, realistis. Jangan juga ketika tidak disetujui terus wah ada rasa, no. Itu sebuah proses menurut saya. Teman-teman arsitek di konsultan pun juga mereka sangat apa namanya, open untuk discuss gitu. Jadi nggak ada istilahnya hard feeling gitu, no. Menurut saya ini kembali lagi proses gitu kan. Masalah desain ini kalau dia bisa sampaikan dengan tepat, dasar-dasar pertimbangannya apa, sehingga orang diajak masuk ke dalam di dalam pendekatannya si arsitek, mungkin orang bisa nerima. Jadi apa ya, cara mempresentasikannya menurut saya juga penting gitu. Jadi kita ketika dikirimkan sebuah karya rancangan tanpa ada penjelasan, sulit loh. Karena akan banyak timbul pertanyaan, kenapa di ujungnya dibikin kotak ya? Kenapa kok ini entrance-nya seperti ini ya? Kok tampaknya kacanya ini? Itu banyak pertanyaan gitu. Jadi alangkah lebih baiknya memang sebuah karya itu dipresentasikan dengan baik sehingga semua audiens bisa masuk menerima karya rancangan itu. Gitu. Iya. Jadi challenge-nya itu kenapa bisa hasilnya kotak ya? Karena tadi arsitek sudah mempertimbangkan segala macam aspek sehingga pola pikir itu bisa diimplementasikan menjadi sebuah bentuk ruang gitu ya Pak. Kembali lagi untuk penggunanya. Nah, berarti kalau kayak gitu itu kan challenge-nya lebih ke konsultan ya Pak. Kalau misalkan kenapa Bapak bilang lebih konsultan? Emang kalau kontraktor tuh kenapa tuh Pak? Oke, kalau kontraktor kan challenge-nya adalah bagaimana karya itu yang tadi sudah dirancang gitu ya, dia jadikan benar-benar real gitu ya, ke dalam bentuk skala yang memang 1:1, dan memang message dari rancangan itu sampai gitu loh, jangan sampai mislink gitu. Nah itu challenge-nya si arsitek di lapangan itu, dia bisa mencoba membuat satu studi, bahkan bisa discuss loh. Kebiasaan kami di dalam weekly meeting itu kita bisa melakukan diskusi yang sifatnya masukan. Jadi nggak melulu juga superiornya arsitek di konsultan gitu ketika dia bilang, Pak, saya lantainya mau ini. Kita ngomong lah, kuncinya misalkan mau pakai kenari gitu kan. Nah, orang lapangan itu kan juga akan mempertanyakan, Pak, kenarinya tipe yang ini aja gitu. Kenapa? Karena ini buka pintunya, ini kebutuhannya bisa lebih lama dan lebih banyak gitu. Bisa saja si arsitek pada saat menerima katalognya, dia hanya melihatnya apa namanya ya, desainnya ya. Tetapi ketika difungsikan, kita bayanginnya kelas.
Satu kelas isinya 40 orang. Bayangkan berapa kali buka tutupnya. Nah, pemilihan itu bisa loh. Ya, kawan-kawannya arsitek yang engineer di lapangan itu, dia melakukan, Pak, baiknya engselnya ganti yang ini. Nah, menurut saya itu harus ada kolaborasi. Karena itu tadi, bukan seorang yang superior kan. Bahwa karya rancangan itu kan nanti yang akan memakai kan manusia, orang. Jadi Ya, harus barang kira-kira itu, real ya Pak. Pak, direalisasikan Iya. gitu kan. Yang satu based on experience lapangan, kan gitu kan. Yang satu ini kan memang berbicaranya adalah konteksnya desain gitu kan. Jadi bisa saja. Makanya saya bilang, eh, kalau kita berbicara dalam sebuah konteks rancangan yang akan direalisasikan, ini sebuah kolaborasi. Adalah kita berbicaranya teamwork, gitu ya. Jadi nggak ada Superman menurut saya kalau di dalam teamwork. Yang ada super team, gitu. Nah Pak, tadi kan kita udah bahas tuh tentang kontraktornya, kontraktor yang mana dia tuh menginfokan kepada arsitek nggak bisa nih pakai yang kayak gini karena di lapangan tuh kondisinya begini-begini gitu kan. Nah itu baik lagi dari poin pertama saya ungkit sedikit masalah anggaran ya Pak, gitu kan. Arsitek udah ngasih spare nih, anggarannya sekian. Pada saat dari segi di lapangan, stok lapangan gitu kan, menggunakan barang yang harusnya berbeda seperti itu. Terus dia bakalan ada pembahasan tuh mengenai anggaran juga kan Pak di situ. Ternyata barang yang digunakan harus dengan fungsinya yang lebih daripada yang didesainkan, misalkan seperti itu. Atau lebih banyak kuantitinya. Biasanya kan kondisi di lapangan mungkin agak lebih luas atau ukurannya lebih berbeda seperti itu ya Pak ya. Nah, itu biasanya gimana tuh Pak? Oke. Pada prinsipnya ya, kita berpegangan ketika proyek ini masuk pada tahap konstruksi, jangan lupa kita punya yang namanya kontrak, gitu ya. Nah, kontrak ini kan terjadinya antara pemrakarsa atau dalam hal ini owner atau developer dengan si Menkon, gitu ya. Nah, kontrak ini apa sih isinya? Ada item, ada volume, ada harga satuan. Oke ya. Jadi biar teman-teman semua tahu di sini. Nah, ketika itu mengalami sebuah perubahan, misalkan diusulkan oleh teman-teman kontraktor dengan catatan tentunya. Nah, kita harus lihat dulu usulan perubahan ini apa yang mendasari. Kan tadi saya bilang, kalau tadi saya bilang misalkan yang dipilih di spesifikasi pertama tidak menghitung pemakaian dalam jumlah yang banyak. Oke, itu pertama. Yang kedua, bisa saja ini kita ngomong ranah yang simpel aja ya, ngomong engsel aja gitu ya. Nah, yang kedua, misalkan dari sisi berat pintunya, kalau memang secara teknikal bisa dibuktikan hitungan-hitungannya memang itu tidak tidak kurang kuat gitu, ya kita harus serta-merta mengakui, ya sudah kita harus terima perubahan itu. Walaupun itu akibatnya adalah variation ordernya akan jadi kerja tambah. Tapi kalau saya melihatnya lebih simpel adalah karya bangunan itu harus aman, tadi saya bilang nyaman gitu ya. Nah artinya apa? Kalau pintu saja dia sudah tidak aman, buka tutupnya, ya jangan dong. Kita kan harus menyerahkan bangunan dalam kondisi bangunan yang baik menurut saya. Jangan bangunan yang belum udah bikin masalah, ya jangan dong gitu. Jadi hal ini harus kita kendalikan dengan dasar perubahannya tadi. Tapi kalau berbicaranya gini, mau dirubah diusulkan, dasarnya apa? Ya menurut saya sih kurang bagus Pak. Nah kurang bagus ini subjektif menurut saya. Harus dilihat dulu dasarmu kurang bagus apa? Pak bentuknya harusnya bulat Pak, yang lebih bagus Pak, jangan kotak. Nah itu saya nggak nerima. Karena sesuatu yang subjektif. Tapi kalau dia bilangnya gini, Pak kalau kotak ini nggak membahayakan ya Pak kalau kejeduk
kepala anak-anak gitu. Mendingan dibikin bulat Pak supaya aman, anak-anak nggak luka. Itu masuk akal buat saya. Ya kan logiknya begitu kan. Anak-anak school, anak-anak saya kan ada yang early childhood ya, yang prateka gitu kan. Dan itu kan kita berbicara kunci kan berbicara 1 meter, berbicara 1,10 meter gitu ya. Dan ini kan bisa saja handle-nya mengenai keningnya anak kalau lagi lari-larian atau apa. Itu logis buat saya. Tetapi kalau bilangnya kurang bagus, nggak logis. Nah, kira-kira gitu Nadia. Oke, benar banget tuh Pak. Nah, ini juga nih Pak menyangkut cost ya Pak. Antara initial cost dan running cost. Nah, berarti Bapak lebih cenderung kemana tuh Pak? Kalau misalkan Bapak memilih suatu produk nih, terus dia harganya kategorinya misalkan lebih murah gitu ya. Tapi pada saat pemasangan, pada saat pelaksanaan, bakal banyak maintenance tuh Pak setelah kejadian itu. Saya akan berpikirnya adalah jadi gini, kan tadi ya saya bilang gedung itu tidak dioperasionalkan hanya setahun. Kalau kita bicara hitungan pendekatan gedung 40 tahun loh. Ya, karya bangunan itu selalu kita berbicara defisiasi mengalami penurunan, gedung itu 40 tahun. 40 tahun. Tapi apakah setelah 40 tahun gedung boleh rubuh? Ya enggak juga kan gitu ya. Ini kita berbicara dari hitung-hitungan bisnis. Kan tadi ya saya bilang pendekatannya ke bisnis gitu. Sebenarnya setiap gedung kalau tergantung fungsinya ya macam-macam hotel apa namanya mall gitu ya hitung-hitungannya kan range-nya kan ada di 5 sampai 10 tahun dia akan mengalami break even biasanya kan gitu. Tapi ada lagi orang yang menghitungnya bisa sampai 12 tahun gitu ya. Nah, tolong pikirkan bahwa semua elemen yang dipakai di gedung itu memang akan mempunyai masa garansi. Kalau Anda bermain di hardware, menurut saya hardware ini juga punya jaminan. Gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi gitu. Kita tahu persis gitu. Artinya kalau memang itu dibilang 1000 kali ya 1000 kali gitu. Tapi jangan baru istilahnya 100 kali udah rusak gitu. Nah, itu yang menurut saya lebih baik dibicarakan di awal sehingga informasi itu terekam betul oleh si perancang maupun orang-orang yang ada di developer atau di owner gitu. Itu harus menurut saya soal apa namanya murah dan mahal itu kan berbicara pilihan gitu ya. Tetapi ketika dia seorang produsen mengatakan Pak, kami udah infokan lo di awal. Nah, itu yang menurut saya perlu sebuah apa namanya komunikasi ya. Komunikasi sehingga pada ketika pemilihan spesifikasinya jadi benar. Kalau saya lebih cenderung kalau memang dihadapkan oleh pertanyaan Nadia tadi, Pak, antara running cost dengan initial cost, ya tentunya saya akan mempertimbangkan running cost-nya juga. Gitu. Kan ini berbicara apa namanya ya, kita harus jaga nama kita juga. Artinya ketika kita jadi kepala proyek, jangan sampai orang-orang menilainya, waduh kalau dia kepala proyeknya, bangunan tuh nggak awet. Nah itu jangan begitu. Kita harus ngasih yang terbaik lah menurut saya. Itu oleh karenanya kenapa adanya arsitek-arsitek di klien itu juga menjadi kunci yang membantu teman-teman arsitek di konsultan gitu. Karena kan kita punya data ya, data preseden. Tadi kan saya bilang preseden. Jadi bangunan-bangunan yang sudah kita bangun, kita evaluasi. Apa sih kerusakan bangunan yang paling persentasenya paling banyak? Nah, kita kan bikin, Mbak. Gitu. Jadi kita semua terus apa ya? Menurut saya siklusnya belajar gitu ya. Jadi nggak berhenti gitu. Kira-kira gitu. Oke. Nih Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Lanjut aja nih. Dari semua karya-karya Bapak atau semua karya-karya arsitektur dari Pak Rifanus yang paling berkesan untuk Bapak pribadi karena mungkin memiliki histori perancangan mungkin yang berkesan gitu. Itu tuh apa tuh Pak? Dari semua project-project.
Berbicara konteks di ranah proyek kami gitu ya. Oh, oke. Eh, Pada prinsipnya saya sangat mengapresiasi bentuk apapun. Kan tadi saya udah sampaikan di awal bahwa mengkurasi. Kalau kita menilai kan menjadi kurator ya. Mengkurasi karya bangunan itu pendekatannya jangan salah benar menurut saya. Karena pandangan, pengalaman visual, pengalaman desain setiap orang berbeda. Tapi ada parameter ukurannya, jangan lupa. Apa tadi? 3 hal lagi tadi. Dia bisa memenuhi unsur aman, nyaman, sehat, kan gitu. Ini kan terukur, mau nggak mau, gitu. Tapi kalau indah, bentuk kotak tidak indah, bentuk bulat indah, itu susah ngukurnya. Tapi kalau kami adalah memenuhi unsur 3 itu dan kita lakukan evaluasi gitu ya. Jadi kalau Nadia tadi tanya yang paling berkesan atau tidak berkesan, menurut saya pemakai yang harusnya merasakan. Artinya itu lebih lebih objektif gitu. Kalau saya yang ditanya karena saya sebagai kepala proyeknya, saya juga sebagian dari perancangnya, juga bagian dari yang menganggarkan, eh, tentunya akan saya bilang semua yang saya bangun bagus, baik, kayak gitu. Tapi saya nggak mau terjebak di situ. Saya tetap menyarankan ke teman-teman kalau mengkurasi ya penuhi dulu hal-hal yang substansi tadi, yang prinsip. Dia aman atau tidak, dia sehat atau tidak, dia nyaman atau tidak. Itu. Karena itu ukurannya ada semua. Kalau salah pun ketahuan gitu. Regulasinya ada. Mau lari kemana kita sebagai perancang coba. Udah tahu dibilang kalau kita berbicara di Undang-Undang Nomor 28 bahwa bukaan jendela itu harus berapa, ya penuhin dulu dong. Tapi kalau itunya aja udah dilanggar, ya sudah selesai. Kalau ruangan itu jadinya lembab, ya jangan salahin. Kan itu pendekatannya tadi. Bahwa unit ruangan itu kan harus terkontrol. Unit kontrolnya harus ada. Jadi pertanyaan Nadia, menurut saya selalu berpegangan pada 3 hal-hal yang prinsip dulu dipenuhi. Nah, kalau konteksnya adalah berkesan, Pak, indah atau tidak indahnya, nah, itu lain lagi ceritanya. Jadi masing-masing bangunan punya karakter menurut saya. Yang satu indahnya karena memang didominasi oleh permainan randomnya jendela-jendela gitu ya. Dan yang satu lagi indahnya karena dia tidak ada bentuk sudut karena menggunakan curving terus gitu. Jadi keindahan itu pun menurut saya tidak hakiki pada satu bentuk. Dia bisa saja. Saya tidak pernah mengatakan segitiga jelek. Ada satu kondisi segitiga itu indah. Bulat indah. Jadi indah itu mempunyai pada konteks lingkungannya. Dia bisa menjawab atau tidak. Nah, kira-kira gitu deh. Aduh, bener banget, Pak. Nah, baik. Kayaknya pertanyaan dari sih baru itu tuh, Pak. Mungkin ada lagi nih dari teman-teman yang di bawah nih yang udah komentar, yang udah ketik-ketik di kolom komentar. Kita coba bacain ya, Pak, pertanyaannya. Ya. Gitu. Nah, sebelum merangkum pertanyaan nih, dia mau infoin kalau tadi jangan lupa kan mengenai keamanan, kenyamanan, sama satu lagi apa ya Pak tadi? Kesehatan. Nah, kalau mengenai keamanan nih jangan lupa pakai Kenari Jaya karena untuk sistem pengunciannya itu sangat bagus banget dan sangat aman banget gitu karena sudah dipikirkan tuh mengenai lokasinya dengan lifetime warranty secara sistem mekanisnya seperti itu. Nah, Kenari Jaya juga sekarang ada promo nih Pak, yaitu diskon 40% untuk untuk produk-produk unggulan gitu. Kira-kira seperti ini nih brosurnya gitu. Ada handle set, ada door handle, ada invisible hinge, ada door closer, gitu macam-macam. Pokoknya jangan lupa buka Tokopedia Kenari Jaya karena pasti ada di sana diskon-diskonnya. Gitu. Apa-apa ya Pak, satu lagi nih Pak. Sambil kita bincang-bincang. Nah, ini juga ada nih nama promonya yaitu
April Awesome. Nah, di promo ini sahabat Kenari tuh kayaknya ini deh, April Awesome tadi. Nah, tadi ya saya bahas. Nah, ini tuh bisa didapetin juga selain di Tokopedia, juga bisa di showroom-showroom Kenari yang ada di Jakarta tuh, ada di Fatmawati, ada di Pinang Sia, ada juga di Kebon Jeruk, Kenari Mas, kayak gitu. Nah, juga di luar kota juga ada, jadi nggak usah khawatir buat teman-teman di luar kota, bisa langsung aja cek di IG Kenari juga bisa, kayak gitu. Nah, oke, kalau gitu sekarang saya sambil bacain ya Pak. Tadi saya tuh nemu pertanyaan Pak, kenapa sih arsitek itu susah banget kalau mau ditemuin? Kenapa pada sombong-sombong gitu Pak? Apakah semua arsitek begitu ya Pak? Okay. Saya mungkin apa namanya ya, tidak mengiyakan juga, artinya gini, mungkin pada konteks tertentu waktunya, harinya yang bisa saja nggak tepat, gitu ya. Atau kedua, agendanya yang kurang substansi. Saya paling sering juga kok. Tapi ya untungnya puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini saya nggak dibilang arsitek yang sombong ya. Karena saya orangnya welcome gitu ya. Tapi memang benar-benar yang sibuk tuh ya benar-benar sibuk gitu, bukan sibuk-sibukan, nggak juga gitu ya. Karena saya berada di klien, saya kan berada di klien ya, sebagai arsitek. Dan saya bertanggung jawab pada konteks design advisor arsitektur. Jadi seluruh pengembangan desain itu ada di dalam tanggung jawab saya gitu ya. Nah, itu kan memang membutuhkan waktu yang kadang-kadang, aduh, minggu aja kurang menurut saya gitu. Jadi perlu ditambah lagi Sabtu Minggu. Nah, kalau dibilang arsitek sombong atau enggak, ya menurut saya 3 hal aja tadi gitu ya. Pertama, agendanya apa sih gitu, yang memang mau dibahas gitu ya. Yang kedua, ya cari dong waktu yang enak gitu. Kalau dia memang si arsitek merasa merasa di kantor susah, ya ajak aja ketemu ngopi atau apa yang lebih simpel menurut saya gitu. Ya kalau enggak, ya sudah sampaikan aja. Kalau memang terpaksa meet up nggak bisa gitu, ya sampaikan. Kan sekarang media sosial banyak gitu ya, bisa melakukan by WhatsApp gitu. Kalau nggak mungkin lah nggak dibaca, menurut saya pasti dia akan baca. Jadi tingkat kesombongan itu menurut saya bisa saja soal ketidakcocokannya ya tadi ya, waktu, agendanya apa. Ya itu sih saya kasih tips lah untuk teman-teman yang memang ini, ya sampaikanlah hal-hal yang menarik sehingga dia merasa butuh. Oke. Next ya Pak, pertanyaan berikutnya. Dari Liva Ratna. Adakah konflik of interest antara arsitek dengan perusahaan yang memberikan proyek, mengingat perusahaan memiliki corporate goals sedangkan arsitek memiliki professional goals? Oke. Sebenarnya gini ya, kalau berbicara konflik of interest, saya ini sebenarnya lucu ya. 30 tahun saya sebagai arsitek, kaki saya udah nggak cuma 2, tapi saya pernah ngalamin 3 gitu ya. Saya di developer pernah, di konsultan pernah, gitu ya, di kontraktor pernah, sekarang kembali lagi di klien gitu ya. Apa sih sebenarnya? Kalau saya bilang akhirnya itu membawa saya pada sebuah pengalaman, cara berpikir dalam mengolah project yang jadi lebih seru gitu. Kenapa lebih seru? Karena saya tahu semua dapurnya. Gitu. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan tadi dari siapa, dari Mbak Lipa Ratna, gitu ya. Nah, saya merasa konflik of interest itu tinggal dudukan dulu pada konteks yang mana. Kalau rumusnya para pemerakarsa, investor atau developer, pasti orientednya loh ya, saya bilang orientasinya cost oriented pasti. Nah, tapi kembali lagi, bicara cost oriented pada tahapan sebagai developer, dia membangun
bangunan apa dulu. Kalau ditarik ke BINUS, kami kebalik. Kan tadi Nadia juga tanya antara real cost sama running cost. Kalau kita justru tidak mau mendudukan itu dalam konteks cost, tapi menyerahkan bangunan yang baik agar dioperasionalkan, kemudian mudah dirawat, dan dia mempunyai long lasting. Itu pendekatannya kita. Tapi bagi sebagian developer, pemain perumahan, boleh-boleh aja tuh punya pendekatan gitu tuh. Menurut saya nggak bisa menyebut siapa, tapi boleh saja saya bilang dia cost oriented. Sedangkan arsitek profesional oriented, setuju banget. Setuju banget. Yang pertama, tadi bukan soal bagus dan indahnya dulu menurut saya, tapi benar dulu. Benar secara apa tadi saya bilang? 3 hal dipenuhi dulu secara substansifnya. Regulasinya dipenuhin. Kalau regulasinya dipenuhin, maka dia akan eh, apa ya, tidak mengalami kesulitan lah gedung itu. Dan satu hal ya Mbak, sekarang yang namanya SLF, sertifikat layak fungsi, ini juga jadi apa namanya, sesuatu kue baru nih, gitu ya. Karena SLF ini dinas yang berbeda, yang orang bilang saat ini mereka itu textbook kerjanya. Kenapa saya bilang textbook? Dasarnya aturan. Uji baku airnya diuji, fire-nya diuji, semua pengkondisiannya di udaranya diuji, semua diuji. Jaraknya semua diuji gitu. SLF kalau nggak itu dia nggak akan mau keluarkan bahwa gedung itu belum layak fungsi. Nah, artinya apa? Si arsitek harus berorientasi pada hal ini yang sifatnya regulasi harus dipenuhin, dan itu memang harus profesional pandangannya. Setuju saya. Tapi 2 hal tadi saya bilang tergantung ya fungsi bangunannya apa. Konflik itu rasanya bisa diselesaikan kok. Kalau bagi saya, kadang-kadang saya berpikirnya melihat sesuatu dulu, apa fungsi ruangnya apa sih? Kenapa sih arsitek ingin lebih menampilkan apa namanya ya, keindahan ruang itu yang sifatnya memerlukan material-material yang bagus gitu ya. Ya kalau dia memang adanya di lobi utama atau dia ada di ruang marketing, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau dia mau meletakkan apa spesifikasi yang bagus-bagus pada fungsi-fungsi yang sifatnya ruang ME atau storage atau gudang gitu ya, saya nggak punya dasar. Ya kira-kira gitu. Iya, jadi arsitek itu sampai memikirkan udah lulus sertifikasi layak fungsi atau belum ya Pak, sampai challenge itu sampai sejauh itu gitu. Dan kalau misalkan belum tercapai bisa-bisa batal ya Pak. Ya batal bisa. Dibangun. Ya sekarang kan semuanya serba inline ya menurut saya. Nggak bisa juga gitu. Tim pemeriksa TABG itu orang isinya juga ada arsitek di situ kan. Nah, satu lagi itu berarti profesi arsitek yang ada di TABG, nambah lagi itu jadinya kan. Tim Bahwa ahli yang saya tadi ya ceritain, Pak. nah, Iya, yang saya iya. ceritain ini kan ada di klien, ada di konsultan, ada di kontraktor. Ternyata ada lagi di tim ahli bangunan gedung yang bagian arsitek yang memeriksa. Nah, dia apa? Dia orientasinya sudah ahli di dalam pasal-pasal aturan. Dia ngelotok dia. Itu. Jadi menurut saya memang menarik ya ini kolaborasi semua. Oke, iya, iya. Pak, pertanyaan tadi sekaligus menutupi bincang kenari kita malam hari ini. Kayaknya udah banyak banget nih Pak yang kita bahas dari tadi di depan mengenai konsep perancangan, sampai bagaimana itu bisa seorang arsitek sampai bisa menghasilkan sertifikasi tadi, sampai akhir ke kontraktor, dan masalah anggaran segala macam udah kita bahas semua. Mungkin dari Bapak ada yang mau menambahkan dari pertanyaan yang Bapak mau pilih mungkin? Bagi saya yang pertama, yang paling ini mungkin pamungkas ya gitu ya, bahwa profesi arsitek itu menurut saya cukup universal. Cukup universal. Karena apa? Arsitek bekerja selalu yang dipikirkan adalah manusia, people.
ruang binaan. Kenyamanan, kesehatan, keamanan. Jadi ini sebenarnya dimanapun, fungsi bangunan apapun, pasti menyinggung soal ini saja. Kan gitu. Even itu yang diciptakan adalah sebuah rumah tinggal. Sama. Jadi berbicara pada rancangan yang lebih kecil atau rancangan yang lebih besar dan lebih kompleks. Apalagi yang lebih kompleks, aturannya lebih banyak. Bandara udara, itu lebih besar lagi. Gitu. Bahkan yang lebih sifatnya spesifik, museum, sama. Bahkan museum harus mampu kita mempelajarinya apa? Arsitek harus mampu mempelajari apa? Bahwa benda-benda itu mempunyai catatan khusus terhadap sinar matahari, tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu lembab. Karena apa? Barang-barang yang memang akan dipamerkan itu kan memang mempunyai kekhususan. Bagaimana dijaganya? Arsitek harus bisa humble, harus bisa open mindset-nya dia terhadap semua kebutuhan dari ruang itu. Jadi saya menggarisbawahi satu, bahwa profesi arsitek ini menurut saya cukup universal karena selalu menyangkut manusia, bicara ruang binaan, gitu ya. Jadi apa namanya? Jangan pernah kita khawatir, gitu ya. Kayak saya pun, saya saat ini karena saya berada di klien, gitu ya. Bagi saya karya-karya saya, walaupun saya menggunakan apa namanya jasa dari partner konsultan, tapi kita tetap punya kebanggaan, gitu. Ya layaknya saya pakai Kenari lah, gitu ya. Kenari pun juga berbangga ada di BINUS misalkan, gitu, contohnya. Nah kayak gitu, ada pride-nya gitu, dan akhirnya apa? Kalau kita sudah merasa bagian dari kesuksesan sebuah karya atau proyek, itu akan kita jaga. Ya kurang lebih dari saya itulah apa namanya ya, tips kalau buat saya. Harus ada pride ya di dalam setiap hasil karya dari diri kita sendiri. Itu salah satu cara kita untuk mengapresiasikan diri kita sendiri, nggak sih Pak? Benar kan ya Pak ya? Betul. Dan kita tetap menjaga itu kan lebih sulit ya dibanding. Oke. Nah udah tidak kalau gitu. Oh ya Pak, saya mau nambahin juga nih sedikit buat teman-teman. Buat yang menikmati promo tadi secara online atau di store Kenari Jaya, itu bisa juga, selain itu bisa menghubungi di customer service kita nih. Sorry, kebalik. Nah, ini dia nih. Di nomor 0812 8567 7070 atau di 0819 0506 7171. Nih, nomornya di sini ya. Atau pokoknya bisa kok pencet aja tuh di Instagram Kenari Jaya itu pasti ada kontaknya. Nah, oke, nggak terasa kita udah di ujung acara Bincang Kenari malam ini. Terima kasih banyak untuk Pak Rifanus yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Bincang Kenari malam hari ini. Banyak banget ilmu yang bisa kita ambil di perbincangan malam ini. Saya mengingatkan pada sahabat Kenari semuanya untuk selalu menjaga kesehatan kita dan keluarga tersayang di rumah. Jangan lupa selalu pakai masker, menjaga jarak, untuk membatasi mobilitas. Pokoknya semuanya harus tetap sehat-sehat. Jangan lupa pakai masker juga tadi, sekali lagi. Nah, sampai di sini dulu bincang Kenari kita malam ini. Jangan lupa untuk terus follow sosial media Kenari Jaya untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya undur diri, Pak Rifanus. Terima kasih, selamat malam. Tetap Terima sehat. kasih semuanya. Tuhan memberkati. Sudah menyaksikan. Akhiri ya, Pak. Yuk.